Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetyo. Saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini mengenai materi degradasi moral dengan topik tantangan dan solusi dalam menghadapi degradasi moral anak bangsa di era digital. Selanjutnya kita akan memperkenalkan diri anggota kami. Yang pertama ada Mas Damas Nugraha. Eh, Beliau izin dikarenakan sedang ada keperluan. Terus ada Bang Andre Daiva Nugraha, Bang Bayu Prasetyawan Putra, Bang Alvan Fahrusi, izin dikarenakan sedang ada keperluan juga. Bang Wikan Tiasa Ngesti Hutama, Bayu Prasetyo, Hamel Farid, dan Hilnanda Faris Afif. Untuk topik yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada tantangan dalam era digital, yang kedua ada dampak degradasi moral, dan yang ketiga solusi dari permasalahan tersebut, dan yang keempat ada peran pendidik, yang kelima ada peran orang tua, dan yang keenam ada kesimpulan. Untuk materi yang pertama ini akan dibahas oleh teman saya Hamel Farid. Kepadanya dipersilakan. Oke, yang pertama kita akan membahas tantangan di era digital ini. Tantangan di sini kami menyebutkan ada 3 tantangan di era digital ini yang mana dapat memengaruhi moral anak bangsa. Yang pertama itu adalah mudahnya kita dalam mengakses konten-konten yang tidak sepantasnya gitu. Di mana internet ini menyediakan beragam informasi dan banyak konten-konten, akan tapi kita juga mudah dapat menemukan konten-konten yang tidak seharusnya dikonsumsi di kalangan anak-anak bangsa. Gitu. Sehingga hal ini dapat berpotensi dalam merusaknya moral-moral anak-anak bangsa. Lalu yang kedua, pengaruh negatif dari perilaku dan berbahasa di sosial media. Kita tahu sendiri eh, sosial media ini banyak sekali yang memakainya gitu ya, yang menggunakannya. Sehingga kita tidak bisa memfilter apa yang ada di sosial media. Banyak anak-anak yang terpapar oleh konten-konten yang tidak baik, seperti konten-konten yang berbahasa kasar atau konten-konten pelecehan, sehingga ini akan merusak perilaku moral-moral anak-anak bangsa. Lalu bisa juga malah anak-anak bangsa ini mereka menjadi pelakunya gitu. Mereka berbahasa di sosial media yang tidak baik. Lalu yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah kurangnya interaksi sosial yang sehat dan bersikap empati. Di era digital ini juga eh, anak-anak tuh sering menghabiskan banyak waktunya di depan layar gadget, sehingga mereka kurang berinteraksi sosial terhadap eh, anak-anak lainnya atau bahkan keluarganya sendiri gitu. Sehingga ini juga menjadi salah satu tantangan kita bagaimana di era digital ini dapat merusak moral anak bangsa. Ini tuh. Baik, Next. terima kasih kepada Saudara Hamel. Selanjutnya ada pembahasan tentang dampak degradasi moral yang akan dijelaskan oleh Bang Wikan Tiasa. Kepadanya dipersilakan. Ya, selanjutnya ada dampak dari degradasi moral. Dampak dari degradasi moral yang pertama itu timbulnya perilaku kasar serta kurang hormat dan menghargai orang lain dari individu tersebut. Lalu penurunan dari kemampuan empati dan keterampilan sosial. Lalu yang ketiga, resiko ikut terlibat dalam perilaku cyberbullying dan kejahatan dari media sosial. Baik, terima kasih kepada Bang Wikan Tiasa. Selanjutnya pembahasan tentang solusi menghadapi degradasi moral yang akan dibacakan oleh Hilnanda Faris Afif. Kepadanya dipersilakan. Ya, selanjutnya ada solusi menghadapi degradasi moral. Yang pertama ada peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak
dalam mengakses internet. Orang tua semestinya harus lebih mengawasi anak-anaknya dalam mengakses internet, agar anak tersebut tidak terjerumus kepada hal-hal negatif dalam menggunakan internet. Yang kedua, ada meningkatkan pendidikan di lingkungan rumah dan sekolah. Meningkatkan pendidikan di lingkungan rumah dan sekolah tidak hanya harus meningkatkan pendidikan tidak hanya harus di sekolah, melainkan juga bisa di rumah. Demi mencegahnya penurunan moral atau degradasi moral tersebut. Yang ketiga, ada mendorong anak untuk lebih berinteraksi sosial. Dorong anak untuk lebih berinteraksi sosial ini sangat penting agar anak tersebut tidak bisa mengenal, juga bisa mengenal satu sama lain dengan anak lainnya. Tidak hanya di dalam gadget, tapi anak juga perlu berinteraksi di dalam masyarakat di sekitar rumahnya juga. Yang keempat, mengajarkan etika berkomunikasi dan bersosial media. Nah, kita juga perlu mengajarkan etika saat berkomunikasi dan bersosial media dengan baik, agar anak tersebut juga tidak menggunakannya sebagai hal-hal negatif. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Afif. Selanjutnya, pembacaan tentang peran-peran. Yang pertama, ada peran pendidik yang akan dibacakan oleh Bang Andre. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk peran pendidik itu sendiri itu yang pertama langsung untuk mendidik anak-anak dalam penggunaan teknologi dengan bijaksana, terus membangun pemahaman tentang risiko dan konsekuensi negatif, mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, lalu untuk selanjutnya melibatkan anak-anak dalam diskusi dan proyek yang mendorong pemikiran kritis. Ya, yang kedua, peran orang tua yang akan dibacakan bagi oleh Bang Andre. Tadi dipersilakan. Untuk selanjutnya, untuk peran orang tuanya itu sendiri, yang pertama itu mengawasi dan mengontrol akses anak-anak terhadap konten digital yang dia akses. Lalu untuk selanjutnya membangun hubungan komunikasi terbuka tentang etika dan nilai-nilai moral, menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran yang positif dan bermanfaat, dan memberikan contoh perilaku dan nilai-nilai yang baik. Baik, terima kasih kepada Bang Andre. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Bang Bayu Prasetyawan Putra. Kepadanya dipersilakan. Ya, untuk kesimpulan pada topik kali ini, yang pertama adalah degradasi moral anak di era digital adalah tantangan serius. Lalu selanjutnya, kita dapat mengatasinya melalui pengawasan pendidikan dan pengajaran nilai-nilai moral. Yang ketiga, peran orang tua, pendidik, dan pihak terkait sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Dan yang terakhir, membentuk anak-anak yang bertanggung jawab, beretika, dan bermoral di dunia digital. Baik, terima kasih pada Bang Bayu. Eh, Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada penjelasan kurang, mohon dimaafkan. Eh, Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.